selamat datang di webinar menaikkan omset atau pendapatan Anda dengan digital marketing. Oke, langsung aja kita ke materi ya. Ya, masalah yang terjadi saat ini adalah banyaknya para pebisnis yang nggak tahu nih gimana caranya menaikkan omsetnya dengan digital marketing. Pertama, bingung mulai dari mana, merasa gaptek, kemudian juga sudah punya akun-akun Facebook, Instagram, WA, tapi tidak menghasilkan ya. Terus bingung cara naikin follower gimana, kemudian juga bingung gimana sih caranya muncul di Google atau menjadi number one di Google ya. Terus bingung gimana caranya memproduksi konten yang benar dan konsisten juga yang menarik untuk memikat customer. Kemudian juga bingung gimana caranya jualan di WA agar closing. Oke. Ya, kenalan dulu, nama saya Yunita, ya, saya founder dari Digital Marketing Academy, kemudian juga saya direktur dari PT Digital Indo Solusi Indonesia, dan juga saya praktisi digital marketing sejak tahun 2015. Oke, riwayat pendidikan saya dari tahun 2015, saya belajar di sini semua, dan kurang lebih itu mengeluarkan budget yang besar ya, puluhan juta rupiah. Dan beruntungnya Anda, saya akan menjelaskan ya tentang digital marketing, juga proses digital marketing sampai dengan koreksi di webinar kali ini gratis ya, dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan di sini semua. Oke, sip. Oke, pengalaman mengajar saya di sini ada ini pelatihan-pelatihan bersama para pembisnis ya, pembisnis online ya. Ada dari tahun 2016 ini nih, saya udah mulai ngajar. Nah, ini kerjasama sama Dinas Pendidikan Kota Depok, terus juga roadshow ya, ini roadshow di sekolah-sekolah skill. Nah, ini bersama organisasi pengusaha ya, organisasi gabungan wanita, gerakan organisasi wanita Indonesia. Nah, ini di tahun 2016. Di sini juga bersama Daeng. Ini bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Depok. Nah, ini saya bersama Kominfo ya, ke Nusa Tenggara Timur. Di sana diminta dulu waktu itu BP3TI ya, kalau sekarang menjadi Bakti. Nah, kemudian juga saya sharing bersama emak-emak jago jualan. Di sini juga pelatihan jago YouTuber di media sosial. Oke, sebenarnya masih banyak lagi tapi belum saya masukkan. Nah, 5 tahun saya belajar dan praktekkan langsung juga alhamdulillah sudah menghasilkan dari digital marketing. Nah, yang penting itu poinnya adalah, dan quote motivasi saya sendiri setiap harinya adalah, income datang itu dari action bukan dari belajar. Maka saya harap setelah mendengarkan materi desa ini, Anda bisa mempraktikkan langsung di rumah ya, karena materi ini bukan hanya sekedar teori tapi juga langsung praktek yang bisa langsung diimplementasikan. Oke, sip, langsung saja. Oke, ini kita langsung sudah masuk materi. Yang pertama adalah pengenalan digital marketing. Kemudian saya akan menjelaskan tentang alur prosesnya. Ada 7 tahap yang Anda harus lewati. Di situ akan saya jelaskan juga semua di sini. Oke, yang pertama adalah digital marketing. Nah, sekarang saya pengen tanya. Saya yakin Anda pasti sudah sering dengar kata-kata tentang digital marketing. Sebenarnya digital marketing itu apa ya kan? Nah, kalau di sini gampangnya adalah digital marketing itu digit dan market. Bedanya dengan offline adalah offline kita nggak bisa ngelihat kan berapa jumlah orang yang ngelihat brosur kita, yang pegang brosur kita, apakah dibuang, apakah dia suka, kita nggak bisa tahu. Tapi kalau dengan digital marketing itu bisa ya. Digit dan market, gabungan dari 2 angka itu. Digit artinya angka, market itu artinya pasar. Maka dari itu kita harus tahu berapa jumlah sebenarnya market kita di dunia digital. Dan dari situ kita bisa menganalisa dan memberikan iklan-iklan yang sesuai dengan market kita, juga konten-konten yang sesuai dengan market kita. Kemudian kita sampai tahu berapa sih sebenarnya orang yang tertarik dengan iklan kita dan akhirnya beli ke bisnis kita. Oke, itu pentingnya digital marketing. Flow-nya semua menggunakan digital dan kita mendapatkan data yang akurat juga tepat dengan digital marketing. Beda dengan yang konvensional. Oke. Nah, sekarang sebenarnya digital marketing itu apa sih? Apakah cukup menjual produk di online, Instagram, atau di marketplace, atau sekedar bikin konten dan upload ya? Enggak ya. Jadi proses digital marketing ini selama saya belajar dari tahun 2019 itu 5 tahun dan juga saya mempraktekannya, akhirnya saya menaruh kesimpulan seperti ini dan tidak akan bisa didapatkan, maksudnya materi ini tidak bisa didapat di yang lain karena ini materi benar-benar dari saya sendiri. Oke, jadi ada 7 hal yang penting banget yang dilalui oleh
Anda sebagai digital marketer dan juga owner bisnis ya. Yang pertama adalah riset market, riset produk, medianya, membangun kontennya, memproduksi konten, terus juga traffic ya, mendatangkan traffic, konversi sampai engagement. Nah, sebenarnya apa sih? Nah, ini materi semua akan saya share di webinar kali ini. Maka dari itu jangan sampai matikan atau jangan sampai pergi dari webinar ini karena rugi ya Anda jika meninggalkan webinar ini tidak sampai akhir. Oke? Nah, jadi yang pertama nanti kita akan bahas tentang riset market. Penting banget untuk kita meriset market produk kita, apalagi setelah pandemi ini. Nanti ada tools-tools yang gratis yang akan saya share apa saja. Itu penting banget kita buat meriset market. Google Keyword Planner, Google Trend, terus juga ada Dimea, ada Word Tracker, terus juga ada Busumo. Nah, itu semua tools untuk kita meriset market ya. Jadi kalau digital marketing, kalau ingin menjual produk Anda dengan digital marketing, Anda perlu meriset market Anda di dunia digital. Nah, dengan tools-tools itu Anda bisa menggunakannya secara gratis. Nanti saya akan share-nya bagaimana caranya. Oke? Yang kedua adalah produk. Nah, produk itu jangan hanya kita yakin bahwa produk kita itu sebenarnya bagus, tapi kita tidak memberikan nilai tambah untuk produk itu. Nah, nanti di materi dari saya kita akan mereview produk kita, produk Anda tentunya kita akan membuat produk value canvas ya. Di situ akan tertera kekurangan, kelebihan, terus juga ada kelemahannya produk Anda dan apa sebenarnya yang diinginkan oleh market Anda. Oke, lanjutnya lagi yang ketiga adalah bagaimana kita membangun medianya. Nah, media yang tepatnya nanti ada media-media yang memang harus dan wajib Anda punya, dan nanti saya akan jelaskan juga gimana cara membuatnya. Itu pun gratis, bahkan bisa sampai langsung punya website. Nah, itu penting banget ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana caranya kita memproduksi kontennya. Memproduksi konten dengan gimana gitu kan. Nah, produksi konten itu adalah menghasilkan sebuah gambar atau video atau carousel atau apapun itu ya. Nah, itu dengan tools-tools gratis dan mudah untuk dibuat ya, untuk membantu Anda membuat konten dengan mudah dan konsisten nanti. Oke, traffic. Nah, bagaimana cara Anda mendatangkan traffic setelah membangun riset tadi, marketnya, produknya, kemudian medianya juga sudah punya kontennya. Nah, gimana caranya menghasilkan traffic dari itu semua? Nanti saya juga akan jelaskan di situ. Kemudian konversi. Konversi itu lebih ke setelah kita menyebarkan traffic, akhirnya ada yang tertarik dan membeli produk Anda. Nah, itu gimana caranya kita mendatangkan dari traffic ke konversi hingga membeli dengan kata-kata yang mengandung copywriting. Nah, itu nanti akan pun saya jelaskan secara detail. Nah, yang terakhir adalah engagement. Setelah dia tertarik dan juga dia beli, dia repeat order. Nah, itu sebenarnya tujuan dari digital marketing, agar produk Anda bisa dari riset sampai orang repeat order itu terus prosesnya sampai berjalan dengan sistem seperti itu. Oke, lanjut ya. Sip. Stay tune di sini, jangan sampai Anda keluar ya, karena rugi selama 1 jam ke depan bersama saya. Oke, lanjut lagi ya. Ini adalah aspek-aspek kehidupan yang terdampak setelah negatif secara negatif oleh COVID ya, terdampak secara negatif oleh COVID. Jadi setelah pandemi ini adalah aspek kehidupan. Ini riset dari consulting, di sini ada survei Snapchat ya, 17 sampai 28 Maret 2020 dan benar-benar berdampak ya. Sebenarnya ini lebih parah lagi, intinya sangat berpengaruh pada kehidupan sosial dan juga bagaimana cara customer Anda berbelanja. Oke, nah lanjut lagi, pola kehidupan manusia setelah pandemi ini adalah masyarakat itu ingin yang tentunya di sini ada 78% kehidupan sehari-hari yang lebih bersih. Di sini pun riset dari Alpha Research Center yang sudah dilakukan di berbagai provinsi di Indonesia. Intinya bersih, aman,
dan juga yang tadi adalah kehidupan sosial yang berubah. Jadi dari sini kita mengetahui situasi saat ini bahwa setelah pandemi masyarakat menginginkan produk yang bersih dan juga yang juga cara berbelanja yang berbeda. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa digital marketing itu sangat dibutuhkan karena saat ini orang itu sangat malas ya kalau keluar rumah ataupun berbelanja offline ketemu offline enggak. Tapi dengan digital marketing tinggal klik aja produk Anda sudah bisa dibeli ya kalau Anda menjalankan 7 step yang saya share di sini. Oke, lanjut aja. Tujuan dari webinar ini adalah menaikkan omset bisnis Anda. Semoga bermanfaat ya untuk langkah di tahun 2021. Sip. Yang pertama adalah target market. Nah, target market penting banget. Itu lebih penting daripada apapun. Lebih memiliki kekuatan 10 kali lipat dibanding copywriting. Apapun itu, target market lebih penting dari produk Anda. Ya, target market lebih penting dari traffic, karena tanpa target market maka traffic tidak akan ada, tanpa target market maka produk pun tidak akan ada. Sip, lanjut lagi. Bantu apa saja yang akan saya share di sini gratis untuk Anda. Yang pertama adalah Google Keyword Planner, ada Google Trend, Vimeo, Facebook, Word Tracker, sama Busumo. Sebenarnya apa sih ini alat-alat bantunya, terus untuk apa, terus fungsinya apa gitu kan? Nah, jadi saya jelasin satu-satu ya, ini fungsinya apa dan ini baru di target market aja. Oke? Nah, tujuannya adalah sebenarnya dengan tools-tools ini Anda bisa menganalisa market apa yang cocok untuk produk Anda. Ya, masing-masing produk akan diriset di sini. Nanti saya akan share gimana cara yang risetnya. Nanti akan juga terlihat kota-kota mana aja yang memang paling banyak mencari produk Anda. Usianya, usia orang yang ingin mencari dan gendernya juga. Terus juga bahkan kita lihat trennya, tren dari 3 bulan bahkan sebulan atau setahun terakhir ini gimana sih tren produknya, baik naik atau turun banget atau nggak ada yang cari. Nah, dari sini kita bisa melihat marketnya ya, market produk Anda. Terus apa hasilnya? Misalnya hasilnya adalah kalau misalnya di Google Trend ternyata misalnya itu trennya menurun, maka sebenarnya penjualan produk Anda seluruhnya, produk Anda di market itu sedang menurun, tidak banyak permintaan. Tapi kalau misalnya permintaan itu naik ya, tren Google naik, maka produk Anda sedang dicari ya. Nanti kita langsung praktekkan aja. Dan nanti di sini juga kelihatan kok berapa jumlah orang yang mencari produk Anda dalam sebulan, nanti langsung kelihatan. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah Google Keyword Planner. Nah, di sini adalah Google Keyword Planner adalah untuk mengetahui kata yang sering digunakan untuk orang saat mencari produk. Nah, di sini kalau saya contohkan adalah laptop ya. Nah, kalau di sini lihat mau saya kelihatan, kalau kita ketik laptop murah. Nah, di sini muncul contoh-contoh laptop. Nah, contoh saat orang ingin membeli laptop murah, maka orang tersebut akan mencari barang tersebut di Google dengan cara mengetikkan kata laptop murah di kolom pencarian ya, sehingga Google akan menampilkan produk link web para penjual laptop ke orang tersebut. Nah, tujuan menggunakan Google Keyword Planner adalah agar kita tahu berapa sih jumlah orang yang mencari produk kita di mesin mencari itu, berapa sih orang yang cari produk kita di mesin mencari Google. Contohnya laptop murah, berapa sih jumlah orang yang mencari laptop murah di Google. Nah, dari situ ya, kalau misalnya di laptop, kalau produk Anda misalnya baju, berapa sih jumlah orang yang cari baju di Google, berapa sih jumlah orang yang cari TV, berapa sih jumlah orang yang cari produk Anda. Silakan gunakan Google Keyword Planner, itu sudah bisa dilaksanakan. Oke, ini teknis. Tinggal masuk ke Google Ads ya, login pakai email Anda, ada di tanda panah di situ. Kemudian masukin Get More Call, diklik di sini, ya. Kemudian masuk ke alat bantu dan di sini masuk ke Keyword Planner, diklik aja Keyword Planner. Ini saya pakai akun yang belum pernah ngiklan. Nah, kemudian klik aja temukan kata kunci baru di sini ya, pilih kata kunci baru, klik. Kemudian nanti akan diminta untuk masukkan produk atau layanan yang
sangat berkaitan dengan bisnis Anda. Silakan masukkan kata apapun atau produk apapun yang memang produk Anda di sini. Contohnya, ini bisa produk-produk fisik atau produk jasa ya. Jadi bisa dicontohkan. Contohnya di sini kursus bahasa Inggris, misalnya jasa. Bisa juga dimasukkan misalnya pembuatan akta, atau juga bisa dimasukkan tentang laptop murah tadi atau motor bekas. Jadi apapun itu bisa dicari di sini karena ini adalah alat memang yang disediakan Google, yang dibuat oleh Google agar kita tahu berapa jumlah orang yang mencari. Nah, itu ya. Jadi bukan saya yang buat, tapi memang Google yang buat. Saya men-share ilmunya ke teman-teman semua, ke Anda semua. Oke? Ke Anda ya. Oke, jadi lanjut lagi. Contohnya tadi misalnya bahasa Inggris. Nah, ini hasilnya ya. Bisa dilihat di sini, bahasa Inggris ini belajar bahasa Inggris untuk pemula 1000 sampai 10.000. Nah, berarti di situ selama sebulan 1000 sampai 10.000 orang yang mencari, maka marketnya ada. Nah, tinggal produk Anda dimasukkan di situ ya. Silakan cari apakah ada. Kalau nggak ada yang cari berarti produk Anda tidak bagus. Maka dari situ bisa jadi bukan tidak bagus di semua media digital ya, bisa jadi tidak oke di Google tapi mungkin oke di sosial media. Jadi ini berdasarkan pencarian di Google. Oke, nanti kita ada lagi untuk marketplace dan sosial media ya. Oke. Jadi silahkan coba di rumah gimana sih, berapa sih jumlah orang yang mencari produk Anda di Google ya, pakai Google Keyword Planner. Sini, sip. Lanjut lagi. Nah, Google Trend. Nah, Google Trend ini bisa dibaca di sini ya. Terus ini digunakan agar kita tahu tren produk yang kita jual sedang naik atau turun. Nah, gampangnya adalah langsung praktek ya. Nah, jadi gampang banget, tinggal buka Google Trend. Tujuannya kita tahu nih, sebenarnya produk ini masih bagus apa enggak sih di sekarang. Nah, ini langsung Google Trend, muncul tampilannya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian tinggal ketikkan kata kunci Anda di sini ya. Dan kemudian misalnya ini saya jasa lagi, contohnya misalnya kursus sekretaris pengantin. Silahkan ini produk apapun bisa ya, baju atau misalnya helm atau produk skincare. Nah itu banyak ya, atau MUA di sini juga banyak, bisa ditulis di sini apakah banyak. Nah ini tinggal diganti aja, ini 12 bulan terakhir, bisa lihat mau saya ya. Nah ini ada Indonesia, harus diganti Indonesia. Ini ada sebulan terakhir. Nah di sini akan muncul ini trafiknya naik turun begini, atau turun atau naik. Dari situ kita bisa tahu trennya naik atau turun. Nah hasilnya. Nah dengan Google Trend ini kita bisa juga tahu berapa sih misalnya tadi tadi ya pencarian. Nah ini adalah 30 hari terakhir di bulan Juni. Nah ini tulisan topik, ini juga penelusuran Jateng Dwi Santoso, ini Jakarta hasil Liga Inggris. Nah ini umum ya. Kemudian juga oke, ini hasilnya sepertinya saya mencari di dua kata kunci yang berbeda. Saya mau langsung live saja di sini, gampang banget ya, langsung ke Google Trend. Nah, ke Google Trend, masuk ke Google Trends ini. Nah, langsung masukkan misalnya adalah baju murah atau gampangnya mobil murah. Nah, 12 bulan terakhir, oke. Ini naik turun 7167, nih 12 bulan terakhir. Saya pengen tahu sebenarnya cari ada 7 hari terakhir, bahkan 4 jam terakhir ya. Saya pengen tahu 30 hari terakhir ada orang yang cari baju murah apa enggak? Ada, oke. Baju murah, dan yang paling banyak dicari di daerah Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Papua. Nah, di Indonesia paling banyak yang cari baju murah di daerah sini. Sebenarnya tujuannya apa sih sebenarnya? Ya, jadi nanti kalau misalnya Anda beriklan, sebenarnya Google sudah menunjukkan nih lokasi-lokasi mana yang tepat ya, yang paling banyak mencari kata tersebut. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, sama Papua, itu udah paling banyak yang cari. Oke, kalau misalnya baju murah ganti sama mobil bekas. Banyak gak orang yang cari tahun baru ini? Banyak gak orang yang cari? Oke, banyak. Daerah mana yang paling banyak cari? Oke, daerah Aceh. Mobil bekas misalnya sama motor bekas. Nah, oke. Merah motor, biru mobil. Paling banyak orang yang cari ternyata mobil loh, mobil bekas. Dan paling banyak orang yang cari di daerah nih. OLX mobil bekas kata kuncinya ya, hanya mobil segera
hanya mobil Sigra bekas. Ternyata mobil Sigra bekas banyak yang cari tuh. Nah itu ya, dan daerah-daerahnya bisa diklik di sini nih, klik di sini ya, sub wilayah. Nah sub wilayah atau kota, langsung saja kita mau lihat kota. Nah ini kota paling banyak Medan, ada 80 orang yang cari. Terus juga di sini bisa kelihatan juga ya. Nah di sini ada Semarang, 74 orang yang cari. Dari situ kebayang nggak kalau Anda bisnisnya mobil bekas, 74 orang yang cari di Semarang, Anda di kota Semarang, maka dari situ Anda punya akun di Google, bikin akun di Google dengan semua foto-foto mobil bekas Anda dimasukkan ke situ, Anda menangkan pasar digital, pasti banyak banget penjualan di situ. Ya, dari riset ini sangat-sangat membantu Anda untuk menentukan sebenarnya wilayah mana, terus berapa pasarnya, marketnya ada apa enggak, bisa kelihatan catatannya ini ya. Oke, sip. Lanjut lagi ya. Ini karena materinya banyak. Oke, ini tadi sudah. Nah, di sini juga bisa kelihatan ini ya. Yang lagi trending apa? Tinggal diklik aja di sini, kemudian penelusuran trending. Lanjut, nah Michael Yukinobu, Mbah Kung, Aagim, Mi 11, YouTube Reward. Nah ini semua yang lagi trending ya, real time. Oke, 6 jam yang lalu, 7 jam yang lalu. Nah dari situ ya, kalau karena kita bisnis digital ya, jadi harus tahu apa-apa saja yang trending. Oke, tadi sudah Google Keyword Planner, terus ada juga sudah Google Trend, saya jelasin ya. Pakai wilayah-wilayah mana aja yang paling bagus Anda target market Anda ada di sana. Kemudian juga ada di Mia. Kalau di Mia itu, kalau tadi kan Google ya, kalau Google itu search, kalau di Mia itu dia menganalisa marketplace. Nah tinggal buka saja di Mia.id. Nah ini langsung dipraktikkan saja nanti ya, karena kalau saya praktikkan saya takutnya tidak bisa menyelesaikan semua materi yang saya mau share. Ini saja sudah kurang lebih 24 menit ini ya. Jadi ini baru yang pertama. Oke, lanjut ya. Yang keduanya adalah di Mia.id. Nanti dibuka saja, praktekkan langsung di rumah langsung ya. Ini gratis, terus gratis juga untuk mengetahui berapa jumlah komputer kita di marketplace ya, di marketplace. Nih teman-teman semua. Oke, Anda yang punya produk di marketplace, tinggal buka di Mia.id. Silahkan ketik skincare misalnya, atau produk Anda apapun itu di mobil misalnya, ada gak jual mobil di situ. Nanti kita tahu berapa jumlah volume pencarian, iklan per kliknya, sampai berapa jumlah kompetitornya. Diklik juga berapa penjualan terbanyak, lihat di sini. Ada Bukalapak, Shopee, sama Tokopedia, berapa jumlah transaksi terbanyak, sampai rata-rata harga di masing-masing marketplace itu bisa langsung kelihatan dengan di Mia.id. Jadi silahkan langsung saja nanti praktekkan, ini gratis ya. Saya share ke Anda, semoga bermanfaat. Bisa dianalisa di sini berapa. Kalau misalnya analisanya hasilnya gini, kalau misalnya produk Anda masukkan ke di Mia.id, kemudian ada transaksi di sana di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, maka ada marketnya karena ada yang beli, jelas ya. Kemudian tapi ternyata misalnya dari Bukalapak, Tokopedia, Shopee paling banyak misalnya di Shopee, berarti marketnya bagus di Shopee gitu. Oke, tinggal di riset saja oleh Anda langsung. Oke, selanjutnya di sini ada Facebook Ads Manager. Jadi kalau Facebook Ads Manager itu untuk apa? Untuk kita mengetahui berapa usia orang, behavior orang tentang produk kita. Itu caranya di Facebook. Tadi kalau Google Keyword Planner untuk kata kunci apa, ya kan? Kalau Google Trend, apakah produk Anda trending, naik atau turun trennya? Terus juga ya kita tahu berapa wilayah-wilayah mana. Terus juga kita juga tahu apa aja yang lagi trending, itu Google Trend. Terus kalau di Mia kita menganalisa marketplace kita. Kalau Facebook Ads Manager kita menganalisa behavior orang dengan Facebook kita ya, Facebook Ads Manager. Nah, klik aja web.facebook.com/ads/manager. Nah, di situ nanti akan muncul seperti ini. Nanti tinggal klik yang pagar kiri di bawah ini, kemudian klik insight pemirsa, dan kemudian tinggal diklik di sini nih, dan mau saya muncul ya. Di sini tinggal diklik di sini minatnya apa, misalnya dia baju atau materi mobil ya bekas, atau misalnya properti atau apapun itu, bisa langsung kelihatan di sini nanti berapa sebenarnya orang-orang yang
ternyata tertarik dengan produk kita, yang sesuai dengan produk kita. Misalnya ini contohnya saya buat apa ya di sini, belanja dan bisnis. Itu paling banyak ternyata di sini usianya 18 sampai 24 tahun. Oke, di sini 60% laki-laki dan 56% adalah 56% semua Facebook ya. Nah, ini. Kemudian juga nih 40% perempuan, 60% laki-laki, 40%. Nah, ini konten semua Facebook, ini semua Facebook. Oke, ini dari Facebook dan Instagram karena Instagram punya Facebook. Nah, dari situ bisa kelihatan ya berapa usia orang. Paling banyak adalah 18 sampai 24 tahun. Jadi, saat nanti bikin konten, jelas Anda perlu mengikuti usia. Jangan sampai Anda bikin konten nggak sesuai usia. Ya, itu penting banget. Dari Facebook sini kita bisa tahu behavior orang, usianya, paling banyak laki-laki atau perempuan, ya bisa kelihatan di situ juga. Terus berapa marketnya sih sebenarnya kalau di sosial media? Bisa kelihatan di sini nih, 2.000 sampai 2,5 ribu orang yang tertarik sama belanja dan bisnis. Nah, itu nanti tinggal dimasukkan misalnya di sini produk Anda itu ini sama bahasa Jepang ya, saya masukin ini bahasa Jepang sama bahasa Jepang. 2.000 sampai 25.000 orang yang tertarik di sosial media. Jadi tinggal masukkan produk Anda langsung ya. Oke, lanjut lagi. Terus yang ke berapa tuh? Google Ads, Google ini. Oke, yang kelima ada Word Tracker. Nah, kalau tracker ini kita tahu berapa jumlah reel pastinya. Kalau tadi di Google Keyword Planner itu 1.000 sampai 10.000 misalnya. Nah, itu tidak real angkanya banget ya. Kalau ini angkanya banget langsung ya Google, namanya wordtracker.com, itu juga tools gratis untuk Anda. Bisa diklik aja langsung di Google. Nah, nanti muncul ya di sini misalnya contohnya ini jasa kursus bahasa Jepang. Dalam sebulan ini tinggal diganti aja Indonesia di sini. Nah, di sini ada 2.406 orang yang cari. Nah, makin banyak orang yang cari, makin bagus bisa Anda. Ini real, data realnya di Google ya. Kalau misalnya Anda cari mobil bekas, berapa jumlahnya tinggal dipraktekkan aja, atau baju atau apapun itu tinggal dipraktekkan aja di sini. Oke, lanjut lagi. Di sini juga bisa melihat kompetitor. Tinggal diklik yang ada tanda ini kayak gunung-gunung itu, diklik nanti akan muncul kompetitor tertinggi websitenya Anda ya. Sip. Oke, lanjut lagi. Nah, terus terakhir ini ada namanya Busomo. Itu adalah alat yang hebat dan menganalisa seberapa baik kinerja konten Anda ya. Di sini kita tahu Busomo ini berapa sih sebenarnya yang lagi viral. Misalnya kalau Anda butuh kata jual motor, Anda bisa saya jual motor. Nah, kalau misalnya ternyata di Google dari semua banyak website yang ada di Google, kemudian Anda akan mendapatkan data artikel apa yang paling banyak di-share orang, yang paling viral dengan kata-kata itu. Contohnya ini, dengan kata jual motor bekas ya, ini paling banyak nih. Di sini ada trialgame.id, dia bikin artikel cara jitu dongkrak nilai jual motor trail bekas ya, trail game. Nah, ini sampai 2.400 ya orang yang nge-share di Facebook ya, engagement. Jadi dengan situ kamu Anda tahu ya konten-konten apa saja yang bagus ya sesuai produk Anda ini untuk bikin konten. Jadi sebenarnya dengan tools ini sudah sangat mendukung Anda menguasai mengetahui medan perang Anda di dunia digital. Ya, dengan tadi Google Keyword Planner, Google Trend, terus juga tadi di Mail.id, terus Facebook Ads Manager, ya, kemudian juga tadi Word Tracker sampai ke Busumo. Jadi dan tools yang gratis, Anda bisa langsung riset ya produk Anda dan catat ya di Word atau di tulisan Anda ya. Dari situ nanti Anda bisa langsung action ke step berikutnya. Ini baru riset market. Oke, tugas Anda untuk yang pertama ini adalah silakan Anda praktekkan dan catat hasil riset produk Anda dengan tools di atas tadi ya. Ada 6 tadi ya, dan 6 tools. Oke. Dan dengan tools tadi pun menjawab sebenarnya siapa customer Anda, kenapa mau beli produk Anda, mau apa sebenarnya mereka. Ini harus dijawab ya. Sebenarnya biar apa kalau beli produk Anda, biar kenapa contohnya ya, kalau enggak beli kenapa. Nah, ini sebenarnya tugas tuan nanti terjawab di step selanjutnya ya, di yang kedua ini. Nah,
Yang kedua ini adalah produk. Tadi riset sudah, datanya sudah Anda tulis. Selanjutnya adalah produk. Nah, oke, produk ya. Produk itu di sini kalau Anda sudah punya produk itu sudah bagus, nanti tinggal hanya di riset produk saja. Kalau Anda belum punya produk, silahkan Anda buka Google Anda, cari misalnya contohnya, ini contohnya saya bilang baju merah. Klik di sini di bawah belanja, di bawah search itu ada, di sini ada apa, gambar, ada maps, ada shopping atau belanja tulisannya. Klik aja. Di sini pilih saja harga yang paling murah. Di situ Anda sudah menemukan produk dengan harga yang paling murah dari Google Research ya, dari semua marketplace, dan Anda bisa menjadi reseller produk itu ya. Jadi gampang banget menentukan produk kalau Anda belum punya produk ya. Tinggal buka di Google, cari belanja atau shopping, tinggal cari harga paling murah. Di situ udah ada, dia langsung memberikan data ya. Itu dari semua marketplace, tinggal dipilih tinggal dipilih untuk Anda. Ada Shopee di sini, ada Lazada, bisa kelihatan tuh di paling bawah, saya nggak sebut semua. Tinggal pilih dan tinggal cek apa akunnya oke. Nanti tinggal kalian bisa menjadi, Anda bisa menjadi reseller produk itu. Kalau Anda belum punya produk. Oke, itu kalau produk fisik. Kalau produk digital beda lagi ya. Ya, itu perlu nanti beda lagi lah intinya. Nah, itu jika belum punya produk. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau sudah menentukan produk yang Anda beli, penting banget Anda melakukan ini, yaitu value ini. Ya, menentukan produk ya. Value proposition canvas. Nah, ini di sini ya. Jadi ini penting banget karena di sini memisahkan antara produk dan menggabungkan antara kebutuhan customer Anda, market Anda dengan produk Anda. Jadi perlu banget ditulis, ini bisa dipraktekkan di rumah. Jadi memang agak ribet sedikit, tapi ini penting untuk Anda menentukan nanti bikin konten dan juga di media sosial ya, bikin konten yang sampai hingga ke traffic. Yang paling pertama adalah produk Anda itu, Anda harus paham banget tentang keuntungannya ya, keuntungan benefitnya apa untuk customer Anda ya, kelebihannya apa, kemudian juga fiturnya apa saja, sama pengalaman itu produk apa aja. Kemudian nah itu untuk produknya. Nah, untuk market yang bulat sini ya, itu kalian harus tahu keinginan customer kalian apa ya, kebutuhannya apa, dan ketakutannya apa ya. Jadi kalau sudah menjawab ini sebenarnya sudah bagus banget. Jadi gini, produk kamu bagus banget, fiturnya bagus banget ya kan, pengalamannya bagus banget, tapi tidak tidak menyelesaikan kebutuhannya, tidak menyelesaikan kebutuhan market Anda, percuma gitu loh. Jadi dan tidak menyelesaikan misalnya kebutuhan atau tidak ketakutan market Anda. Ini penting banget nanti untuk kita membangun engagement customer ya. Nanti dipakai saat kita bikin konten dengan copywriting. Itu penting banget. Jadi nanti pun ada stepnya. Ini tinggal dipraktekkan aja, ditulis ya pengalaman produknya. Pengalaman produk bukan pengalaman Anda. Contohnya misalnya Anda jual propolis. Propolis itu sebenarnya produk propolis ini nih, produk ini bukan Anda yang jual ya sebenarnya. Ini sebenarnya sudah membantu banyak orang, berapa banyak orang hingga sembuhnya. Misalnya obat kanker, walaupun Anda baru jualan, tapi sebenarnya produk ini sudah memiliki pengalaman banyak untuk menyembuhkan banyak orang. Atau misalnya contohnya lagi misalnya adalah baju ya, saya baju ini tuh sangat nyaman, dan misalnya sangat nyaman, terus bahannya itu fiturnya, bahannya apa saja, experience-nya tuh sudah dipakai sama banyak artis misalnya itu. Jadi itu pengalaman produk ya, experience. Nah, benefit itu adalah manfaat produknya, dijelaskan, saya yakin Anda tahu. Terus nah, Anda harus tahu keinginan market Anda, harus tahu kebutuhannya juga ketakutannya. Jadi nanti saat bikin copywriting ya, jangan sampai tidak jelas misalnya dengan harga, jangan sampai mahal karena itu ketakutan customer Anda. Terus jangan sampai sulit karena itu ketakutan customer Anda. Jangan sampai hanya teori, misalnya itu contohnya ya, hanya teori ya, saya langsung kasih praktek ya gitu contohnya. Oke, lanjut lagi.
Oke, ini tadi misalkan contoh ya. Nah, lanjut lagi, yang ketiga adalah caranya membuat akun ya. Setelah tadi riset market, kemudian menentukan produk. Nah, yang ketiga adalah membuat akun. Oke, saya ngajarin teknis agar langsung eksekusi praktek karena kebanyakan teori malah bikin pusing. Iya, bener banget. Ini saya agak gerak, bentar ya. Jadi langsung action ya. Nah, ini media-media yang saya yakin Anda semua familiar. Ada website, ada Facebook, ada Instagram, ada WA, YouTube, Telegram, Marketplace. Nah, media itu ada banyak, kita bisa pilih atau pakai semuanya. Pertanyaan adalah market kamu kumpulnya di media mana? Itu yang kamu fokuskannya. Jadi semua media itu penting, tapi yang paling penting adalah market Anda itu ada di mana. Contohnya bisnis Anda baju, Anda sebenarnya nggak terlalu penting banget ada di ada punya website, tapi Anda penting banget punya Instagram. Anda itu misalnya bisnisnya makeup kecantikan perias, penting banget punya Instagram ya, apalagi WhatsApp menjadi penting banget ya. Dan juga YouTube itu bisa di nomor 2 kan jika Anda punya Instagram. Nah gitu. Kalau Anda misalnya bisnisnya tadi motor bekas, terus mobil bekas, yang memang orang carinya itu di Google, jual beli motor bekas, jual beli itu bukan di Instagram, Anda penting banget punya web ya, atau Anda harus tergabung di marketplace seperti OLX. Nah itu, jadi penting banget Anda punya medianya yang memang market Anda ada di situ. Oke? Nah, tapi ada bisnis apapun dan media apapun, penting banget Anda punya ya, ini wajib hukumnya Anda pakai Google Businessku. Oke? Stop dulu, ini nggak bayar tapi ini gratis ya. Anda bisa langsung pakai. Yang masih belum punya akun di Google Businessku, yang belum punya yang masih belum punya belum bikin ya Google Businessku, maka langsung saja bikin. Ini penting banget karena dengan Google Businessku Anda bisa langsung alamat Anda bisa langsung ke direct di Google. Saat orang cari misalnya produk Anda atau jasa Anda, bisa langsung direct ke Google, langsung ada di Maps ya produk Anda di situ. Terus juga orang itu bisa melihat produk Anda kalau Anda upload produk Anda. Kemudian juga bisa Anda taruh foto-foto semua kegiatan event, bisa taruh di Google Businessku. Dan bagusnya lagi, Google Businessku itu bisa buat website langsung ya dari Google Businessku. Jadi ada websitenya, call action langsung. Jadi website mahal-mahal, ngapain website mahal-mahal tapi tidak ada traffic ya. Dengan Google Businessku yang gratis aja, ini produknya Google, Anda bisa langsung pakai itu gratis ya. Jadi saya ngajar di salah satu lembaga di situ, dapat bantuan dari kementerian juga waktu itu, program percakapan wirausaha di situ. Nah, dia punya bisnis, ayahnya kurang lebih itu bisnisnya itu jual beli motor bekas. Nah, jual motor bekas tapi tidak ada penjualan karena offline sama sekali dia nggak ngerti. Kemudian akhirnya saya ajarin strategi digital marketing, salah satunya adalah dengan menggunakan Google Businessku dan mengoptimasinya. Ya, tahu nggak hasilnya itu bisa langsung jualan 3 motor dalam seminggu. Ya, itu 3 motor dalam 1 minggu udah langsung bisa jual, closing dari yang sama sekali nol itu, dan itu selama proses belajar, jadi langsung bisa jualan gitu. Nah, Anda yang belum punya ini penting banget buat dipraktekkan. Dan saya juga pernah jadi salah satu manajer di salah satu perusahaan di di Jakarta, dan omsetnya naik beberapa kali lipat, bahkan sekarang udah miliaran per bulan, itu dengan Google Businessku dioptimasi ya. Jadi silakan nanti di rumah dipraktekkan juga langsung Google Businessku-nya ya. Nah, ini suara saya udah lumayan mau habis, saya minum dulu ya. Maaf. Oke, lanjut lagi.
Manfaatnya gratis, bisa kamu tuh dari Google, mempermudah calon klien, ini dibaca aja ya. Jadi nanti tinggal dipraktekkan aja Google Business School-nya. Oke, nah ini juga saya langsung share di sini Google Business School-nya. Ini ada, tinggal buka aja Google Business School. Oke, sebentar dulu ya. Oke, sebentar lagi ya. Ini. Nah, ini daftar saja langsung ke Google Business School di business.google.com ya. Tinggal masukkan bisnis Anda, masukkan namanya, masukkan kategorinya. Tinggal klik iya saja, masukkan alamat Anda, kemudian masukkan lokasi Anda, kemudian tambahkan area layanan, masukkan nomor telepon Anda, kemudian selesaikan postingan, atur jam kerjanya, kemudian tambahkan deskripsinya, tambahkan fotonya, selesaikan di sini. Nanti bisa diperlambat ya, ini webinar saya tinggal diulang-ulang lagi, tapi Anda bisa langsung praktekkan Google Business School. Nah, ini kalau dari handphone ya, handphone gampang banget juga dengan Google Business School. Misalnya baby shop, tinggal masukkan alamatnya ya, tinggal oke, masukkan nomor telepon. Nah, ini juga alamatnya. Nah, nanti akan dikirimkan, masukkan foto-fotonya ya. Nanti akan dikirimkan surat cinta dari Google berupa kode yang tinggal dimasukkan ke Google Business-nya untuk Google memverifikasi apakah benar alamatnya di rumah Anda. Silakan. Nah, ini bukan apa, saya tidak dibayar oleh Google ya, tapi ini memang tools yang bagus banget untuk dipakai. Anda juga bisa cari-cari di Google atau di YouTube ya tentang apa manfaat dari Google Business School. Ini banyak banget, selain dari saya pun pasti mungkin banyak orang yang share. Jadi ini dan mungkin Anda baru tahu. Jadi silahkan bisa Anda praktekkan jika Anda belum praktekkan ya. Nanti kalau masukkan kode dan nah ini penting. Nah, ini yang saya ajarkan juga cara jadikan bisnis Anda nomor 1 di Google Business School. Jadi sebenarnya hanya butuh 2 bulan atau 3 bulan ya paling lama. Bisnis Anda langsung direct. Kalau misalnya ada customer Anda misalnya cari tentang jual baju atau laptop atau motor ya, atau apapun itu di Google. Kalau Anda sering upload foto, kalau Anda sering update di Google Business School-nya, terus dan akun di Google Business School Anda sudah terverifikasi, itu saat orang cari maka bisnis Anda yang muncul. Jadi itu sangat membantu banget produk Google ya. Jadi silakan jalan ini secara konsisten. Oke, itu media yang penting untuk Anda punya. Gratis lagi ya. Nah, lanjut lagi marketplace ya. Marketplace itu juga bagus kalau Anda yang jual produk fisik ya. Ini gampang banget caranya. Saya kasih tutorial juga. Yang belum punya Shopee silahkan daftar di Shopee juga. Ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee ya. Omset Shopee lebih banyak dari Bukalapak dan Tokopedia. Nah, Shopee juga kalau dilihat dari beberapa penjualan itu lebih banyak yang murah di Shopee. Tapi tidak menutup kemungkinan silahkan Anda bisa juga buka di Bukalapak atau Tokopedia ya, silahkan. Ini caranya gampang banget ya. Anda tinggal download aplikasinya, terus juga masukkan nama dan daftar join, langsung bisa tampil di sini. Ini akun baru. Nah, silakan kalau misalnya Anda ingin menjual produk, silakan klik sini nih mulai jual ya. Nanti masukkan produk Anda. Nah, di sini nih paling penting ya. Sebenarnya di Shopee itu atau di setiap marketplace mereka tuh menyediakan kolom-kolom edukasi. Jadi kayak di sini ada edukasi penjual di sini. Nah, tinggal diklik saja. Sebenarnya nanti ini tambah produk ya, tambah produk. Nah, gampang ya tambah produk. Tinggal misalnya mau tambah produk, tinggal tambahkan produk, lengkapi kategorinya, masukkan fotonya ya, ongkos kirimnya dimasukkan. Nah, ini juga masukkan, tinggal oke saja. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Di sini ada kolom nih yang nomor 8, edukasi penjual. Klik saja di edukasi penjual. Nah, di sini lihat edukasi penjual. Ada pusat edukasi penjual, ada seller center, ada seminar online. Nah, ini seminar online gratis dari Shopee. Cek di sini. Ini pun bisa Anda
manfaatkan ya untuk Anda belajar ya secara gratis dari marketplace itu. Di situ kalau saya lihat waktu itu kurang lebih ada dalam sebulan itu ada 3-4 kali webinar gratis, bisa dari Shopee langsung Anda bisa belajar di situ bagaimana caranya bikin akun, bagaimana caranya terus jualan sampai omset Anda banyak di Shopee gitu ya. Itu bisa Anda langsung praktekkan ya, jadi langsung gampang banget. Nah, kenapa nggak saya saranin, kenapa sih nggak langsung di YouTube aja, kenapa harus di Shopee sini? Karena kalau Anda YouTube terus Anda nggak download, terus Anda nggak praktekin langsung, nggak kulik-kulik sendiri, itu jadi lama ya. Yang paling penting adalah action, ingat action. Jadi tidak kelamaan belajar ya, tapi langsung action download, terus kemudian langsung kulik belajar, daftar webinarnya, daftar gratisnya. Nah, Anda langsung bisa belajar langsung di situ. Sambil misalnya Anda mau buka-buka YouTube yang lain juga sambil belajar itu bisa ya. Jadi action. Oke. Itu. Nah, tadi yang ketiga sudah media, yang kedua tadi sudah produk ya. Tadi ada kayak produk bisnis kanvas gitu ya. Ada yang pertama tadi riset market. Nah, yang keempat ini ya, membuat konten. Oke, membuat konten itu, nah ini saya kasih tahu ya, alat-alat bantu membuat konten ini gratis ya, semuanya bisa saya pakai. Ada Canva, ada Keynote, PowerPoint, remove background, ini bagus banget remove background. Jadi bisa ngapus background belakang, latar belakang saya. Misalnya kalau saya lagi foto nggak bagus backgroundnya, dihapus langsung, tinggal sekali klik langsung jadi ya. Canva itu juga bagus banget. Kalau nanti saya praktikkan juga. Nah, yang lain ini ada Pixabay, ada FreePic. Ini adalah sumber-sumber foto bagus untuk Anda bikin konten. Jadi zaman sekarang bisa bikin konten susah. Enggak, kali Anda tidak mau effort langsung gitu ya. Nah, karena ini semua alat bantu udah gratis, tinggal dimaksimalin aja. Nah, tinggal gimana caranya Anda belajar maksimal gitu ya. Nih, nah contohnya ini saya jelasin juga, ada 5 faktor penting untuk gambar yang powerful dan menarik target market Anda. Ini bisa dibaca aja. Intinya begini, kalau gambar, kalau di Facebook, bikin konten di Facebook atau di Instagram, warnanya itu warna yang tidak putih aja itu tidak menarik. Jadi apalagi kayak warna-warna promosi gitu, harus warna-warna yang kontras. Nah, kayak Facebook warnanya biru, bikin warna kuning ya. Jadi orang langsung pas klik, kan kita bikin konten itu tujuannya agar orang berhenti saat saat ingin scroll terus berhenti lihat konten kita. Itu perlombaan Anda dengan kompetitor Anda seperti itu kalau di digital ya, membuat magnet mata agar customer Anda berhenti saat scroll, pas lihat postingan Anda langsung berhenti dan tertarik gitu ya. Oke. Nah, ini tools-tools yang tadi saya jelasin juga. Promosi gratis, bisa pakai Canva bikin konten, pakai video gratis, pakai KineMaster. Nah, itu sumber-sumber mendapatkan foto-foto yang berkualitas gratis, bisa pakai pixel.com, pakai Pixabay, bisa pakai FreePic, itu bagus buat latar belakang background yang bagus. Nah, cara buang latar belakang yang tidak penting itu bisa pakai background remover. Ya, itu bisa background ya. Nah, itu bikin logo. Kalau Anda belum punya logo, ini bisa gampang banget, sekali klik juga, nggak perlu bayar mahal. Pakai wix.com, pakai designmantic.com atau logosafi.com, itu tinggal masukkan nama nama bisnis Anda, nanti langsung muncul logonya. Ya, ini semua gratis ya, tinggal Anda pakai aja. Oke, nah ini 8 elemen penting copywriting. Ini panjang banget kalau dijelasin lagi, tapi hal yang penting ini headline-nya harus menarik, ada penawaran, alasan, bonus, testimoni, garansi, call to action, dan lain sebagainya. Ini materi copywriting menaikkan omset, ini banyak banget ya, ada logic, gain, 8 elemen. Ini sebenarnya nggak akan cukup waktunya dalam 1 jam ya. Jadi bisa nanti Anda baca juga, lebih ke intinya begini. Saat membuat copywriting, saat membuat konten, ini kita masuk ke ranah konten ada konten dan ada copywriting juga di dalamnya. Nah, yang paling penting adalah Anda harus tahu customer Anda hanya membutuhkan 3 alasan kenapa membeli produk Anda. Yang pertama adalah masuk akal ya, yang kedua adalah
rasa takut karena dia takut akan hal sesuatu makanya membeli produk Anda. Dan yang ketiga adalah produk Anda memiliki keuntungan. Jadi ada 3 hal itu yang penting. Nah, di sini kata-katanya sudah saya tulis di sini untuk kalian Anda jadikan konten ya. Contohnya adalah tunjukkan bukti-bukti pendapat para ahli. Jadi kalau orang-orang yang memproteskan akalnya, maka kalimatnya yang sesuai adalah, saya heran kenapa Anda belum melakukan ini, karena padahal sudah menunjukkan bukti. Nah, atau bisa juga Anda berikan rasa takut, jangan sampai Anda kecewa karena promo ini hanya sampai Desember gitu. Terlepas dari apapun gitu, ini aman, barang ini aman, terlindungi, terjamin, yakin. Nah itu ya, ada kata-kata itu di konten Anda. Nah kalau orang yang tadi kan ada 3 ya, ada masuk akal, rasa takut, dan keuntungan. Nah, siapa sih orang yang tidak mau dikasih keuntungan? Tapi kadang orang pun tidak mementingkan itu kalau dia mementingkan logika. Jadi Anda harus tahu banget tentang market Anda. Nah, kalau orang-orang yang bergerak ke action dengan diberikan keuntungan, maka kata-katanya adalah dapatkan, kuasai, miliki, keuntungan, manfaat, free. Nah, itu semua ada di sini. Contoh-contohnya juga sudah saya jelasin. Ini Anda bisa dapatkan juga ya e-booknya dari materi dari saya. Nah, tutorial pakai Canva ini tinggal buka canva.com saja, tinggal buat klik buka desain tadi ya. Nah, bahasanya bisa diganti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sampai Sunda, dan lain-lainnya, Inggris juga bisa ya. Nah, lihat di sini banyak banget khusus ya. Ini gambar-gambar, template-template yang gratis ya. Ada Instagram, ada cerita, selebaran gratis, tapi ada juga yang berbayar. Jadi memang nggak semua bisa diakses ya. Jadi kalaupun mau pakai ini, pakai yang ada tulisannya gratis ya, biar yang gratis. Nah itu tinggal dipraktekkan aja. Di sini bisa kalian unggah, tinggal kalian pilih, kalian upload. Ada elemen, ada teks di sini semuanya. Nah itu semua bisa dipakai nanti Anda praktekkan langsung. Ini saya udah kasih semua banyak tools yang mungkin sangat bermanfaat untuk Anda. Nah, ini lanjut referensi gratis konten untuk bisnis Anda. Ini saya dikasih tahu juga contoh-contoh Instagram yang menurut saya bagus ya. Jadi referensi untuk Anda. Misalnya Anda bisnisnya hijab Islami wanita, nah ini bisa ada instagram.com hijab princess. Nah ini konten contoh foto-foto konten yang bagus ya. Ini bisa jadi referensi untuk membuat konten ya. Nanti tinggal Anda ini juga semuanya. Ini kalau ini otomotif, resep ya, ini parenting, ini untuk fashion, batik. Nah ini untuk hard drawing, memancing, teknologi, host. Nah ini household. Nah ini juga banyak lagi. IO ya, traditional wedding. Di sini juga ada dekorasi, denarku ya. Ini konten-kontennya bagus menurut saya, udah saya riset. Nah tinggal Anda bisa lihat-lihat untuk jadikan referensi. Ini banyak banget ya, tidak usah saya lihat satu-satu, nanti bisa langsung di cek aja. Oke, yang kelima adalah traffic. Nah ini sumber traffic ya. Ada organik, ada fast traffic, ada GV, ada one traffic. Nah, untuk yang traffic ini paling penting banget. Tadi kan sudah sampai ke konten ya, udah jelas ya ke konten. Nah, traffic ini itu ada 4 ya sebenarnya di dunia digital marketing. Organika, yaitu organik maksudnya adalah yang tidak berbayar. Ini tinggal posting ke Facebook, IG saja. Kemudian juga kalau yang fast traffic itu cepat traffic, itu butuh iklan, itu yang berbayar. Itu pakai Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads. Atau joint venture itu affiliate atau reseller. Jadi Anda punya banyak reseller dan juga punya banyak affiliate. Kemudian juga on traffic itu adalah database yang Anda miliki seperti WhatsApp dan email. Nah, ini adalah sumber-sumber traffic yang bisa Anda maksimalkan dan Anda fokuskan. Jadi, dan yang paling penting Anda harus tahu resiko-resiko dari traffic itu sendiri. Kalau organik ya, tadi kan gratis ya, maksudnya tidak berbayar iklan. Jadi perlu apa? Perlu jago bikin konten, konsisten, paham algoritma, sama sabar. Nah, kalau untuk fast yang cepat ya perlu ngeluarin biaya, ngeluarin uang. Nah, terus juga perlu keilmuan. Nah, kalau affiliate itu
apa menghadapi berbagai masalah ya manusia, karena kan affiliate reseller kita banyak, misalnya drama, kritikan, nah itu affiliate. Joint venture ya, karena kan kita menangani SDM ya, orang ya, kemudian juga on traffic. Nah ini resikonya harus ngerti panel, keilmuan database, sampai siap bayar aplikasi. Jadi sebenarnya kalau di on traffic ini ada WhatsApp, ada email, ada beberapa aplikasi yang bagus ya dipakai untuk mengoptimalkan. Jadi Anda bahkan bisa mendapatkan nomor telepon dari Google dengan aplikasi-aplikasi bagus ya, itu WhatsApp Buzzer, WhatsApp Blaster ya, itu bisa Anda pakai itu di situ. Nah email juga ada banyak aplikasinya kayak Mailchimp atau GetResponse, itu bisa Anda pakai, itu tapi berbayar ya, bayar ke mereka. Itu bagus banget untuk manage database, untuk manage traffic dan database yang Anda punya gitu ya. Nah ini nanti arahnya ke sana. Traffic mana yang mau Anda maksimalkan tergantung keputusan Anda ya, Anda nyamannya di mana. Anda belum punya budget ya, berarti Anda fokus ke organik. Anda harus konsisten, Anda harus sabar, Anda harus bikin konten yang bagus. Anda sudah punya budget, Anda harus bikin konten dan Anda ngeluarin uang ya. Anda ingin memperbanyak reseller, berarti Anda harus banyak cari-cari reseller Anda. Dengan apa? Dengan yang jelas Anda harus membuat reseller dan affiliate Anda percaya dengan bisnis Anda. Oke, dan kemudian kalau on traffic berarti Anda fokus membangun database, nomor telepon, dan email. Nah, lanjut lagi. Tadi kan traffic ya, gimana sih cara iklan di Facebook? Saya nanggung-nanggung, ini saya jelasin juga cara iklan di Facebook gimana. Oke, selama ini takutnya nih Anda bikin iklan tuh ngepost langsung iklan ya, tapi tidak melalui Facebook Ads Manager. Saran saya kalau mau iklan itu harus pakai Facebook Ads Manager, kemudian dipilih yang ini, garis 3 ini, tinggal klik di sini ada pengelola iklan, ada pengaturan bisnis, klik pengelola iklan. Langsung di sini akan muncul begini, tinggal pilih pengelola iklan. Nah, akun iklan Anda tinggal tambahkan saja. Nah, tinggal akan muncul begini, tinggal klik buat. Nah, nanti akan muncul begini, Facebook akan nanya, Anda mau iklan untuk apa? Kesadaran mereka, lalu lintas kah, interaksi kah? Nah, ini beda-beda ya. Ini akan dibahas panjang dan sangat-sangat tuntas nanti ya. Kesadaran merek, kalau akun baru bisa kesadaran merek, tapi nanti setelah punya kesadaran merek Anda bisa konversi. Anda bahkan bisa minta Facebook untuk menunjukkan akun-akun ya, atau database ya, tolong dong Facebook cariin database yang memang sudah menjadi yang mirip seperti yang sudah membeli produk saya, itu bisa ya. Jadi anggarannya akan sangat kecil atau tipis ya, begitu. Nah itu luar biasa banget, karena Anda harus tahu kan Instagram itu punya Facebook, WhatsApp punya Facebook, jadi penting banget. Bahkan kan iklan di Instagram pun bisa melalui Facebook ya. Jadi memang mau iklan di Instagram pun harus punya Facebook page ya. Jadi penting banget Anda menguasai algoritma dan juga Facebook page untuk beriklan. Oke? Nah ini cara-caranya, tinggal bikin akun aja. Nah, ingat tadi kan di awal kita udah meriset usia ya, ini jangan sampai 65 tahun kalau ngiklan, harus sesuai target market Anda. Kenapa begitu? Karena kalau targetnya kalian bikin 65 gitu kan, itu akan membuang-buang uang, namanya bakar uang ya, gitu ya. Nah, lanjut lagi, anggarannya disesuaikan saja, nanti akan ketahuan jangkauannya di sini. Nah, lanjut lagi. Ini GoFood. Oke, itu jadi nanti tinggal di-okein saja dan bayar nggak ke saya, tapi bayar ke Facebook. Tapi ingat ini pun nggak bisa langsung cepet gitu aja. Anda perlu latihan dan juga keilmuan tadi kan, yang penting banget untuk Anda lebih menguasai bagaimana bisa mendatangkan traffic ke bisnis Anda dengan Facebook Ads ya, atau Instagram Ads ya, penting banget itu. Jadi nggak bisa sekali iklan langsung closing atau bisa langsung dapetin uang, enggak. Anda perlu beberapa kali, karena iklan itu bukan mendapatkan penjualan, tapi menemukan iklan pemenang yang Anda akan optimalkan untuk mendapatkan database ya. Dan database itu Anda olah untuk mendatangkan sales. Nah itu ya mindsetnya yang benar ya, bukan iklan untuk langsung closing, habis itu udah nggak dapet database, habis dan nanti uang Anda. Jadi mindsetnya harus dibenerin.
Oke, nah kalau ini harusnya masuk tadi ke media ya. Penting banget kalau yang bisnisnya makanan itu daftarin bisnis Anda ke GoFood ya. Caranya gampang banget, itu tinggal ke gojek.com/gobis ya, registrasi aja langsung di Gobis, aplikasi Gobis, kemudian masukkan nama, NPWP ya, foto-foto. Nah itu nanti tinggal diverifikasi. Itu gampang banget, jangan sampai enggak yang punya aplikasi, yang punya bisnis makanan ya. Itu bagus banget tuh. GoFood. Nah ini apa aja yang harus disiapkan, tinggal dibaca di internet juga banyak sebenarnya, tapi ini saya share karena saya rasa penting untuk Anda kalau yang bisnisnya makanan ya. Oke, nah lanjut lagi. Yang keenam adalah konversi. Nah untuk konversi sendiri adalah yang penting adalah konten menjadi viral, terus menaikkan jumlah klik, menaikkan angka CTR, jika beriklan maka biaya menjadi murah dan gak boncos. Nah lihat contoh konversi seperti ini ya, bisa dilihat di sini. Ini contoh-contoh iklan yang sudah dikeluarkan ya. Ini amount spend-nya hanya 47.000. Lihat yang kliknya itu ada 26 orang yang klik, karena intinya mereka yang tertarik. Nah jadi dengan harga yang murah, menjangkau 481 orang, terus juga akhirnya ini CTR sampai 22%. Nah yang tertarik itu sampai 26 orang, dan yang view konten itu, nah lihat ini sampai 79 orang dengan harga 49.000. Kebayang nggak kalau misalnya produknya itu harganya jutaan kali tadi tuh 26, saya sejuta aja, kali 26 berarti berapa? 26 juta dengan modal ikan hanya 47.000. Nah itu jadi murah, terukur ya dengan Facebook. Dan untuk mendapatkan itu tidak mudah, dari perlu beberapa iklan, beberapa action. Nah oke, jadi itu Anda perlu belajar langsung ya. Nah ini juga 26 klik itu 4.390.000. Nah itu produknya. Oke, selanjutnya adalah engagement ya, ketertarikan. Nah ketertarikan ini atau keterikatan ya, nah ini penting banget. Jadi kalau dilihat, kalau sudah akhirnya mereka itu sampai ke konversi dan terus akhirnya mereka bisa beli lagi, repeat order. Nah gimana caranya ya? Membuat dan menghasilkan konten-konten yang bagus dan juga keilmuan yang lebih terkait tentang tadi traffic dan konversi. Gimana mereka bisa terikat kalau misalnya kontennya nggak bagus ya dan nggak menarik? Gimana mereka bisa terikat kalau ternyata traffic yang dimuncul pun sedikit ya. Nah itu perlu, penting banget Anda pelajari lebih lanjut. Oke, jadi kita review materi kita pada webinar hari ini. Adalah yang pertama tadi dari riset ya, riset market sudah. Terus juga produk, jangan lupa ya, tadi bikin value produk ya, proposition produk tadi. Kemudian juga media, membangun medianya, tadi ada yang penting yaitu Google Businessku. Kemudian juga konten ya, bikin konten, tadi ada banyak tutus yang gratis ya, ada juga referensi-referensi ya dari Instagram, banyak banget tadi yang sudah tulis dijabarin ya. Kemudian juga traffic, kemudian ada konversi sampai ke engagement. Nah materi ini sangat-sangat membantu Anda untuk Anda bisa melanjutkan ya, atau membuat langkah di tahun 2021 nanti. Dan izinkan saya menjelaskan lagi nih sedikit tentang nextnya. Yang paling penting adalah share video-video tutorial yang paling penting juga untuk Anda bisa gunakan dan juga Anda pelajari dan praktekkan nanti di tahun 2021. Yang pertama di sini ada saya jelaskan. Saya mau share, izinkan saya share dulu sebentar, kurang lebih dari 10 menit. Yang pertama adalah di sini ada produk video-video tentang digital marketing training, menjelaskan ada 20 video yang bisa Anda tonton, cara mendapatkan traffic menggunakan Google SEO, grup Telegram, TikTok, YouTube ya, menggunakan Facebook Ads, Facebook Google Ads. Kalau tadi kan selama 1 jam tadi kan kita benar-benar aku udah jelasin itu kulitnya, walaupun menurut Anda mungkin itu rinci, tapi itu kulitnya. Yang bisa kalian dapetin perlu bayar di e-course lain, itu gratis saya kasih, itu pun gratis. Sudah sebagus itu, sudah sedetail itu saya jelaskan, saya jabarkan. Nah ini akan lebih detailnya lagi dengan Anda mengikuti digital marketing training. Oke, ini jangan
jangan di close dulu karena ini harganya saya kasih benar-benar the best untuk Anda. Jadi bukan hanya digital marketing training yang Anda dapatkan, juga Anda bisa dapetin bisnis toko online training ya, video-videonya overview. Di sini bisa ada 19, bisa dilihat dari gimana caranya punya website, menyewa hosting, domain, WordPress, bikin toko online ya, sampai Facebook bisnis toko, pengunjungan dari iklan, kemudian juga toko online ya, itu juga luar biasa banget. Dan juga ada lagi viral YouTube training, ini udah satu paket ya. Jadi tadi pertama digital marketing training itu ada 20 video luar biasa banget. Kalian Anda bisa baca di situ dari mendatangkan traffic marketing ya, penjelasan tentang traffic marketing sampai ke tips-tips jangka panjang nanti. Kemudian juga bisnis toko online. Yang kedua itu ada toko online Anda, kemudian juga grup Facebook ya, ada bisnis toko online, di situ mencari supplier gimana. Terus juga ada viral YouTube ya, di situ ada SEO page YouTube. Nah, kalian yang Anda yang ingin punya YouTube viral, nah ini landing page ya. Landing page itu halaman website yang seperti Anda itu action yang saya kasih kemarin tuh. Anda action dari iklan, kemudian buka klik muncul landing page, itu nanti diajarin di sini cara bikin yang seperti itu kayak gimana, sampai SEO-nya, bikin coming soon, bikin webinar page-nya kayak gimana, ini diajarin tuntas di sini. Nah, plus dapat lagi bonus 600 template ya. Kalau ini yang nggak ada di Canva, ini bonusnya juga 600 template. Ini ada Instagram kolosal, Instagram feed, Instagram story ya, ini ada di sini semua. Nah, ini saya kasih yang terbaik untuk Anda. Dari semua modul di atas tadi itu harganya sekitar 980 bisa lebih, plus ilmu saya yang sejumlah tadi puluhan juta kalau ikut webinarnya itu dituangin semua di situ, dengan hanya dari 990 hanya 197.000 aja ya, 157.000 aja. Jangan sampai Anda nyesel dengan tidak mengikuti lanjutan dari video akses kelas master ini ya. Nah, tinggal caranya gampang banget, tinggal transfer ke rekening atas nama perusahaan PT Digital Solutions Indonesia karena saya gestor di situ. Kemudian kirim WhatsApp ke nomor saya ini 0813 198 22025 Yunita dengan nama saya sendiri. Oke, menurut ini yang terakhir tahun ini, tahun depan tidak ada lagi ya. Harga terbaik untuk semua modul video plus bonus-bonusnya, plus template itu semua fit kolosal udah pasti karena bikin konten yang bagus ya, itu sudah bonusnya. Dan semua video yang tadi ya, jangan lupa digital marketing tadi, traffic. Nah, ini saya lihat lagi tadi ada digital marketing training, itu semua ada 20 video dari traffic, grup, Telegram, TikTok, YouTube, Google, Facebook, SEO. Ini secara detail dan secara rinci teknis ya, semua ada di sini dan bisa langsung Anda praktekkan di rumah atau tim Anda praktekkan di rumah. Toko online training, kemudian viral YouTube, ada landing page plus bonusnya. Itu hanya 197.000 aja dan tinggal transfer ke rekening ini dan langsung WhatsApp ke nomor saya ya, 0813 198 22025. Oke, terima kasih ya, sampai jumpa di kelas master ya. Itu tadi, chat langsung WA, kirim buktinya, sebutin namanya, nanti aksesnya akan dikirim ke email juga WhatsApp Anda. Oke, sampai jumpa di kelas master. Thank you.